dan pastinya punya visi dan misi daripada partai itu sendiri. Silakan Pak Azari, apa visi dan misi dari Partai PAN? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun dulu, ya, biar suasananya nyantai, ya kan? Kelapa dan bambu tumbuh di tengah sawah. Cakepnya mana? Cakep. Aku jamin 100. Okay. Sedangkan durian dan pepaya tumbuh di samping kolam. Asik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila hadratin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa anbahi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh audiens RRI di seluruh Indonesia, izinkan saya hari ini Ketua DPD PAN Kota Lok-Sumawe, Azhari STM WSM, yang biasa disapa dengan Bang Azhari Pintarosea. Jadi Nabi kita mengatakan khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik politisi adalah politisi yang bermanfaat bagi masyarakatnya, lingkungannya, umat manusia, dan alam semesta. Jadi hari ini di DPD PAN Kota Lok-Sumawe mengusung gerakan moral dan gerakan sosial. Kenapa harus gerakan moral dan gerakan sosial? Karena kita ini harus bernilai, kita harus berarti. Untuk berarti itu tentunya kita harus memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus punya mimpi. Honda mengatakan, some people dream to escape from reality. Orang-orang bermimpi untuk lari dari kenyataan. But some people dream to change the reality. Orang-orang bermimpi untuk merubah keadaan dan kenyataan. Itulah yang harus kita lakukan hari ini. Ya, jadi mimpi itu memiliki dua nilai. Yang satu, mimpi itu nilainya murah sekali. Siapa saja bisa bermimpi hari ini. Siapa saja bisa bermimpi apa saja tanpa harus bayar. Tetapi di sisi yang lain, mimpi itu punya value yang sangat tinggi. Karena apa? Indonesia ini juga dimerdekakan dengan mimpi-mimpi para leluhur kita. Dan kita semua yang ada di sini hari ini karena mimpi orang tua kita. Itu. Jadi supaya kita bernilai itu tentunya kita harus punya semacam contoh. Di Timur Tengah sana ada 2 sumber air, Bu. Satu Danau Galilea, satu Laut Mati. Yang kedua sumber itu alirannya dari Sungai Yordan. Ya, tetapi value-nya berbeda. Di Laut Mati tidak ada kehidupan. Ya, tidak ada tanaman di sana, tidak ada ikan di sana. Karena apa? Karena begitu dia mendapatkan aliran sungai dari Sungai Yordan, dia ditampung untuk dirinya sendiri. Ya kan? Tetapi sebaliknya Danau Galilea begitu menerima air dari Sungai Yordan, dia bagikan ke sekitarnya, sehingga banyak tumbuhan di sana, banyak pertanian di sana. Makanya harapan kita PAN ini bisa seperti Danau Galilea, mendapatkan amanah, mendapatkan jabatan bukan untuk diri pribadi, bukan untuk keluarga, kolega dan golongan, tetapi untuk kemaslahatan umat. Itu yang akan kita lakukan. Jadi DPD PAN Kota Lok-Sumawe hari ini punya visi, punya strategi untuk dapat membuktikan apa yang harus kita buktikan untuk kota tercinta kita. Kami punya visi Kota Lok-Sumawe menjadi kota bersyariat dan istimewa. Itu yang akan kami perjuangkan. Ya kan? Tentunya dengan sebuah misi yang kami
cetus 5T, Bu. 5T. 5T. Ya. Jadi visi tadi bersyariat, apakah karena Aceh syariat Islam? Tentu, kalau Aceh syariat Islam dari dulu mah Aceh memang sudah syariat Islam. Tetapi bagaimana mengimplikasikan dalam misi tadi? Nah, jadi T yang pertama adalah tegakkan sholat berjamaah 5 waktu. Oke. Karena ketika sebuah daerah sholat berjamaahnya tegak, rahmat Allah akan turun. Itu. Nah, jadi dalam 5T tadi kita punya unsur yang pertama religius, ya spiritual, yang kedua emosional, dan yang ketiga adalah nasional. Jadi kemudian masuk dalam T yang kedua adalah tanpa maksiat. Oke. Nah, kenapa tanpa maksiat? Maksiat akan mengundang bencana. Kita tidak ingin air laut naik lagi ke darat. Ya. Ya kan? Sekuat apapun infrastruktur kita, sekuat apapun gedung kita, ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka itu semua akan hancur. Dan kita akan rugi APBK. Kenapa? Setiap tahun asik buat jembatan, asik buat jalan. Padahal kalau kita tidak bermaksiat kepada Allah, anggaran itu bisa kita gunakan ke hal-hal yang lebih positif, membangun rumah ibadah, sarana-sarana sekolah. Jadi pembangunan kita akan lancar. Jadi tetap yang pertama adalah spiritual. T yang pertama dan T yang kedua. Baru kita masuk kepada T yang berikutnya adalah quality of life. Quality of life itu yang pertama adalah tanpa pengangguran. Karena kota ini di mana saja saya lihat hari ini begitu sulit lapangan kerja. Jadi kita punya program usia 20 sampai 60 tahun mereka harus punya pekerjaan dan pendapatan yang layak. Itu yang saya artikan tadi istimewa. Bukan karena Aceh istimewa. Aceh istimewa dari dulu sudah istimewa. Tetapi ketika siapa saja yang berKTP Kota Losmoy ke depan, dia berhak mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak. Itu baru istimewa. Nah, jadi usia produktif 20 sampai 60 tahun harus punya pekerjaan. Karena apa? Contohnya seperti ini. Ketika di jalan lorong rumah kita jalannya berlubang, ya, masyarakat mengajukan pembuatan rapat beton. Ya, rapat beton biar kokoh kuat, pakai wire mesh lagi, besi lagi. Ya. Tetapi rapat beton itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? 3 hari kemudian, karena masyarakatnya, anak mudanya tidak punya pekerjaan dan pendapatan, itu akan dibobok dan besinya diambil. Ketika kita tanya, kenapa kamu bobok? Tidak ada beras di rumah. Ya. Itu merugikan kita. Tetapi ketika gang lorong rumah kita berlubang, anak muda di sana punya pekerjaan dan pendapatan, mereka pasti akan bilang, tidak usah kita ajukan proposal ke pemerintah. Belum tentu tahun ini kita ajukan, tahun depan akan turun. Tapi mendingan kita TTA-an saja. Kamu tolong cari semen 2 sak. Kamu cari pasir 1 mobil. Kamu cari kerikil. Hari Minggu kita gotong royong. Jalan itu akan selesai. Itu dampaknya pekerjaan bagi pembangunan kita ke depan. Makanya lapangan pekerjaan ini harus kita perjuangkan buat usia 20 sampai 60 tahun. Ya. Kemudian lagi kita masuk kepada T yang keempat. T yang keempat itu adalah tanpa kemiskinan. Siapa yang miskin hari ini? Yang miskin adalah tentunya lansia. Mereka bukan usia produktif lagi. Kemudian siapa lagi yang miskin? Disabilitas. Nah, jadi 2 kelompok ini harus punya perhatian khusus. Karena usia 60 tahun ke atas, pemerintah Kota Losmoy wajib menyediakan santunan atau tunjangan bagi mereka. Begitu juga disabilitas. Agar apa? Agar mereka tidak mencari sedekah di lampu-lampu merah.
tentunya ini dari mana? Pasti ada sumber dananya. Dan ketika ya semua penduduk Kota Losmawi usia 20, 60 sudah mempunyai pendapatan, baru kita masuk kepada T yang kelima. Ini program nasional tanpa inflasi. Kenapa? Karena mereka sudah punya daya beli. Ketika mereka ke pasar, mereka sudah bisa beli beras, beli ikan. Ya, ketika daya beli sudah bagus, maka inflasi itu tidak ada. Jadi program kita mencakup program spiritual, mencakup program emosional, dan program nasional. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk dapat memiliki kursi yang sesuai harapan di parlemen, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan bisa kita wujudkan untuk Kota Losmawi yang lebih sejahtera dan lebih baik ke depan. Ya, baik. Ini menarik Pak Azhari dengan 5T. 5T ini cukup menarik dan dengan komposisi yang komplit, mulai dari soal religi, menyentuh, kemudian emosional, kemudian setelah 4 basis itu di atas akan ditutup dengan nasional, inflasi. Nah, menegakkan sholat 5 waktu secara berjamaah. Saat ini kita berada di era yang luar biasa Pak Azhari. Kalau dilihat menegakkan sholat 5 waktu, melihat seperti di tahun-tahun politik seperti ini, seperti apa Pak Azhari melihat dalam penegakan syariah? Yang paling mendasar dalam kehidupan kita, yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita adalah sholat 5 waktu. Nah, berjamaah ini pastinya ukuran kita adalah masjid-masjid dan musala-musala serta menasah Pak Azhari. Pak Azhari melihat seperti apa? Kalau saya lihat, alhamdulillah, hari ini kesadaran beragama kita di kota-kota itu cukup tinggi, Bu. Insya Allah ya. Ya kan? Kita bisa melihat ya sepanjang masjid di kota, setiap salat berjamaah itu alhamdulillah penuh, Bu. Beda lagi kalau kita masuk ke pelosok-pelosok, Bu. Ya kan? Tidak ada kumandang azan di pelosok sana. Ya kan? Malah kadang-kadang kalau kita maghrib itu yang seyogyanya di musala atau menasah itu dihidupkan berjamaah malah tidak ada, saya lihat. Tetapi di kota alhamdulillah, Bu, bukan hanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tetapi subuh pun ya luar biasa. Dengan program-programnya? Iya, sudah punya jamaah-jamaah tetap. Nah, ini luar biasa. Makanya waktu tsunami kemarin kita sebenarnya berhutang budi kepada orang-orang yang rajin sujud ruku di kota ini, sehingga kota ini tidak luluh lantak oleh tsunami. Nah, dan kesadaran beragama ini kita lihat juga setiap hari raya kurban, ya kan, di kota-kota surplus daging kurban, tetapi di kampung-kampung orang untuk potong 1 kambing saja susah. Nah, jadi alhamdulillah saya yakin sekali di kota kita ini untuk penegakan syariah, ya kan, apalagi salat berjamaah itu sudah cukup baik. Perlu mungkin sedikit regulasi tambahan saja, ya kan, yang bisa membuat masyarakat lebih tergerak lagi, lebih meningkatkan ketakwaan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan menegakkan sholat berjamaah 5 waktu, dan dengan itu berjalan dengan baik, otomatis itu akan terhindar dari namanya maksiat ya Pak Azhari. Ya, itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Ya. Semakin banyak kita bersujud, maka semakin kita terpenuh daripada perbuatan maksiat. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka korelasinya ke yang kedua, tanpa maksiat. Nah, ini menarik memang kalau dilihat dari Kota Losmawi sejauh ini. Kita melihat banyak berita-berita ini Pak Azhari setiap hari, berbentuk daripada soal sikap, norma, adab, tidak tertinggal juga soal maksiat. Nah, Partai PAN Kota Losmawi sendiri bagaimana menyikapi Kota Losmawi ini tanpa maksiat? Walaupun tidak bisa dipungkiri, maksiat itu seperti yang tersembunyi-sembunyi, tapi tetap tercium ya Pak Azhari. Pak Azhari melihat seperti apa?
Yang pertama hari ini kan kebebasan informasi luar biasa, Bu ya. Ya. Nah, itu karena 5.0 itu menyebabkan dunia tanpa batas, sekarang informasi tanpa batas, jadi orang sangat-sangat mudah mengakses informasi, sehingga kembali ke perilaku, ya kan, budaya, dan itu semua akan bisa tercegah ketika kita punya sebuah regulasi yang jelas. Makanya hari ini kita di PD PAN Kota Rosmawai dengan gerakan moral dan sosial bagaimana bisa menguasai parlemen, ya kan, dengan menguasai parlemen kita bisa memproduksi kanun-kanun yang bisa memproteksi maksiat-maksiat yang ada di Kota Rosmawai. Karena apapun ceritanya hari ini harus dengan regulasi. Kita tidak mungkin ketika mendapatkan orang bermaksiat kepada Allah kita bawa ke menasah, kita mandikan, itu bukan hukum Islam, ya kan. Bagaimana menerapkan hukum Islam itu secara kafah di Kota Rosmawai ini tentu harus dengan regulasi, Bu. Makanya kita hari ini berjuang ya di depan Kota Rosmawai dengan gerakan moral dan sosial kita untuk dapat memproduksi kanun-kanun yang prioritas untuk itu. Ya, dalam arti kata ke depan nanti bahwasannya akan membuat sebuah payung hukum dalam sebuah regulasi yang membuat para pelaku maksiat ini jangan sampai mengulang 2 kali, begitu ya Pak Azhari ya? Harus ada efek jerah. Harus ada efek jerah ya? Karena selama ini belum ada ya? Belum ada ya? Iya. Maka PAN berkomitmen ya untuk ke depan terkait dengan nama maksiat. Nah, pasti ada harapan. Pasti ya. Baik, ini lebih menarik lagi, 20-60 istimewa. Ya. Karena dalam menyingkapi bonus demografi, ya kan, angka ketergantungan ke depan lebih kecil. Lebih kecil ya. Ya, lansia lebih kecil, tapi angka produktivitasnya lebih tinggi. Nah, yang namanya bonus demografi ya, makanya Indonesia bisa diprediksikan di tahun 2045 ya kan akan mencapai puncak kejayaan 5 terbesar di dunia. Nah, itu sudah rahasia umum dan sudah rahasia umum. Tetapi ketika kita salah, ya kan, bukan generasi yang emas, tetapi generasi yang teler, generasi yang mabuk, bukan bonus demografi, tapi bencana demografi bagi Indonesia. Bukan bonus tapi bencana. Bencana. Nah, Pak Azhari mengatakan 20-60 tahun quality of the time, berarti istimewa. Iya. Harus dijamin dan mempunyai tunjangan. Lalu mereka punya hak untuk mendapatkan pekerjaan tunjangan. Apa yang PAN ingin berikan ke depan nanti dalam 20 tahun mungkin baru tamat sekolah. Ya. Nah, kan banyak ini daripada anak muda, banyak hal yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan kuliah, tidak bisa melanjutkan sekolah, dan alih-alih ujung-ujungnya jadi pengangguran nih Pak Azhari. Ke depan PAN sendiri punya apa ini? Makanya di samping kita berjuang melalui jalur legislatif ini, kita juga harus berjuang melalui jalur eksekutif. Jadi sekarang di PD PAN Kota Rosmawai berjuang untuk mendapatkan kursi penuh satu fraksi supaya bisa mencalonkan, mengusung seorang next leader di Kota Rosmawai. Karena kita sudah mempersiapkan seorang next leader dari PAN tentunya yang bisa menjabarkan bagaimana usia 20-60 tahun itu punya pekerjaan. Karena selama ini kita sudah melakukan yang namanya studi kasus. Bagaimana menyingkapi orang-orang S3. Orang-orang S3 itu orang-orang yang tidak tamat SD, SMP, SMA. Walaupun mereka tidak punya pendidikan, ya kan, tapi mereka punya hak hidup di kota ini. Ya kan, mereka tetap perlu makan, tetap perlu menyekolahkan anak-anaknya. Bagaimana mengelola itu? Paling mendasar ini soal perut ya Pak Azhari. Pulau Tengah ini sangat. Ya, ketika Pulau Tengah sudah aman, terjaga, yang lain juga akan aman. Nah, kita punya strategi untuk itu. Ya, karena kalau saya tidak salah, lahan kita cukup luas, ya, yang masih belum produktif di kota ini. Nah, jadi Bang Azhari ada demplot padi, ada demplot jagung, mungkin solusinya arahnya ke sana. Kemudian bagaimana mengelola teman-teman di kesehatan, ya,
walaupun mereka bukan ASN, tetapi bagaimana caranya pendapatan mereka sama seperti ASN sebenarnya. Kita juga punya studi kasus bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan kesehatan, contohnya klinik pendamping puskesmas. Bagaimana uang BPJS yang sudah masuk ke Kota Loksmawe tidak keluar lagi ke luar. Ya, ini menarik. Menarik. Karena apa? Kita di Loksmawe banyak rumah sakit, banyak tenaga kesehatan, ya. Tentunya ini potensi bagi kita. Bagaimana menjadikan Kota Loksmawe ke depan menjadi yang namanya Medical Aceh Tourism. Bagaimana uang BPJS yang ada di Aceh Utara, yang ada di Bener Meriah, Takengon, Biren, Aceh Timur bisa mengalir kemari. Karena kita punya potensi di sini. Ya kan? Kemudian bagaimana juga dari guru, ya, tenaga pendidik. Ya, cukup banyak sekolah favorit di Kota Loksmawe, universitas negeri di sini. Contoh hari ini, tanpa kita sadari, Unimal punya 26.000 mahasiswa, ya kan? Kemudian PNL punya 14.000. Di situ saja sudah 40.000. Belum lagi IAIN. Sekolah-sekolah kesehatan. Kita bilanglah hari ini ada 50.000. Dan saya sudah melakukan semacam penjajakan ece-ece lah kita bilang. Ketika kita jumpa dengan mahasiswa, Adinda, setiap bulan kamu berapa dapat kiriman dari orang tua? Uang saku, ya. Iya, uang saku. Minimal 1 juta. Kalau mereka punya 1 juta setiap bulan dikali dengan 50.000, 50 miliar, tanpa kita sadari ada peredaran perputaran uang. Makanya betapa berdenyutnya hari ini Belang Pulau. Ya kan berdenyut sekali. Seluruh kuliner hidup, seluruh mak-mak hidup di sana. UMKM, rumah kos, semua bergeliat. Itu tanpa kita sadari. Penginapan ya. Iya. Ya kan? Belum lagi yang seperti saya sampaikan tadi, ketika di sini bisa hadir di Kota Loksmawe rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A, ya kan? Orang tidak perlu ke Medan, tidak perlu ke Jakarta. Ya kan? Berapa banyak uang BPJS PP28 yang akan kita tarik kemari? Karena Loksmawe adalah kota kecil, kota jasa. Medical Aceh Tourism solusi. Tapi pastinya bisa untuk menuju ke sana ya Pak? Pasti bisa ya. Jadi harus dimulai begitu ya? Harus dimulai. Kita lihat memang dengan penduduk mulai dari Loksmawe Aceh Utara ini cukup ramai ya. Cukup. Dan peluang itu ada pasti Pak. Ada. Karena ketika sebuah multiplier effect itu bergerak. Contoh hari ini misalnya Kota Loksmawe menjadi kota Medical Aceh Tourism. Orang Aceh itu kalau ada orang sakit datangnya tidak sendiri. Berduyun-duyun. Satu kampung ya? Iya, satu kampung. Jadi ketika mereka membesuk itu otomatis bawa yang namanya oleh-oleh. Ya kan? Dan mereka biasanya menjaga pasien yang sakit. Ya kan? Berarti butuh rumah singgah. Ya kan? Butuh kuliner. Ya kan? Banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Dan ada satu hal di kota ini yang belum dikelola dengan baik. Nah, ini harta karun terbesar sebenarnya. Apa itu Pak? Itu adalah PBB. PBB itu sebenarnya itulah yang saya bilang tadi, PBB dan zakat Baitul Mal kita. Ketika itu kita potensinya bisa kita kelola maksimal, yang namanya lansia, yang namanya disabilitas tadi itu bisa tersantuni dengan zakat kita, dengan Baitul Mal kita. Secara otomatis bisa mengurangi kemiskinan yang ada. Pasti Bu, karena itu dapat meningkatkan potensi PAD kita. Ya. Karena dana bagi hasil pusat itu yang paling besar itu dari PBB. 90% buat daerah kita. Hanya 10% yang lari ke pusat. Kenapa tidak kita kelola hari ini? Ya kan? Berapa nilai NJOP untuk tanah di komplek PT Aru, di Bukit Indah? Itu tinggi sekali nilainya. Jadi kalau kita kelola dengan baik, bukan hanya kecamatan, bukan hanya kota, tetapi kampung-kampung juga akan hidup. Kenapa? Mereka punya hak juga 11% untuk yang memungut. Itu luar biasa sebenarnya. Kalau kita mau saja tanpa modal, hanya perlu menggerakkan orang untuk mengutipnya,
itu luar biasa. Apakah perlu role model, Pak Azari? Sebenarnya role model tidak perlu, karena itu kan semua sudah diatur dalam undang-undang, ya kan? Sekarang wellness kita siap mau tidak? Jadi PAN ke depan ingin seperti harus ya? Memanfaatkan potensi yang sudah ada. Kita nggak perlu cek langit lah hari ini, ya kan? Kita buat ini, buat itu, yang sudah ada saja dulu maksimalkan. Itu dimaksimalkan dan digunakan dengan baik. Iya, dan pada tempatnya ya begitu. Ya, pada tempatnya. Punya potensi. Kota Losmawe ke depan, kalau dulu namanya petrodolar, saya yakin ke depan bisa jadi petrodinar, Bu. Dolar naik turun, tapi emas pasti akan tetap naik. Dan kita juga sudah punya nama yang bagus untuk kota ini, julukan yang bagus yaitu Small Dubai. Small Dubai. Iya. Makanya Bank Indonesia pun hadir di kota Losmawe yang kecil ini ya Pak. From Water City, semua bangunan ke depan harus menghadap ke laut. Laut itu tidak boleh jadi jamban besar. Makanya hari ini jadi jamban besar karena kita membelakangi. Padahal laut itu sumber energi, sumber inspirasi. Kita rindu bangunan seperti Burj Khalifa yang di Dubai, Bu. Kita bisa lihat di kota-kota besar bahwasanya laut menjadi sebuah inspirasi. Tempat memandang. Iya. Bukan di belakangnya ya, iya, Pak Azari. Contoh kalau kita ke Pinang saja lah, ada Garni ya kan, mall yang menghadap laut kan sejuk. Ya kan? Nah, itu harapan kita ke depan. Setidaknya ketika kita tiada nanti, kita bisa dikenang, Bu, sama anak cucu kita. Itu harapannya. Bukan hari ini kekuasaan, Bu. Ya, tetapi ketika kita tiada, kita dikenal dan dikenal. Ketika mereka mengetik di Google siapa pelopor ya yang memajukan kota semuanya, akan keluar sebuah nama di sana. Mungkin Bang Azari, mungkin Ibu, ya kan, itu harapan kita. Karena ketika mereka nanti seperti yang kita sampaikan, pendidikan gratis bisa kita keluarkan keluar, mereka berhasil, ketika balik kemari mereka akan mencari siapa pemimpin mereka yang menyebabkan mereka seperti itu. Contoh Bang Azari di sana. Gimana Bang Azari? Oh, di bawah pohon asam sana sudah meninggal. Mereka akan datang ke sana. Mereka akan mendoakan kita. Ketika kita sudah mati kan hanya doa yang bermanfaat. Ya, seperti Bang Azari bilang tadi bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Iya, itu Bu. Kindness unfoundedness. Itu yang menjadi sebuah satu moto ya. Spirit bagi saya, ya. bagi kita semua di PAN itu spirit. Spirit ya. Makanya hari ini gerakan moral dan sosial kita PAN selalu turun ke tengah masyarakat, mendengar aspirasi, harapan masyarakat untuk apa? Untuk kita perbaiki ke depan, untuk kita tidak lanjuti. Iya, baik. Bang Azari, dari tadi kan ada 5T. Nah, dari 5T ini apakah ada yang menjadi program andalan sendiri ataupun khusus dari Partai PAN, terutama terkait untuk kepentingan ataupun juga bagi kebutuhan masyarakat ini? Jadi sebenarnya tujuan akhir dari 5T ini, Bu, ya kan, ketika kita menerapkan T1, 2, dan 3, akhirnya 5T itu harapan kami adalah PAD Kota Losmawe menjadi 5 triliun, Bu. Karena multi efek tadi, ya kan, bukan hanya untuk S3, tidak nama SMP, kemudian juga buat teman-teman yang bergelar SE, ST, bahkan bagaimana caranya ke depan ASN kita minimal dapat TPP itu 1 kali gaji saya, minimal. Dan bagaimana pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Losmawe itu menjadi tuan di negerinya sendiri, kan? Proyek APBK kalau bisa 99% buat mereka. Itu harapannya. Jadi 5T tadi korelasinya 5 triliun. 5 triliun. Dan itu mampu kita ini kan. Pak Azari melihat ke depan mampu? Mampu. Sebenarnya atau memang mampu sebenarnya? Dari sekarang pun mampu? Ya, pasti. Mampu. Jadi gini saja. Ya kan? Kita tahu hari ini di lepas pantai kita, di laut kita itu ada 3 blok pengeboran, Andaman 1, Andaman 2, Andaman 3, Bu. Ya kan? Dari sana saja kalau kita dengar dari berita-berita, 1 konstruksi saja itu menghabiskan 7,5 miliar US dollar. Artinya ada uang dalam 6 tahun di sana 100 triliun. Coba bayangkan seandainya kita bisa ya dari 100 triliun itu tinggal saja 10 triliun di Kota Losmawe, 10%-nya saja. Ya kan, dikali 3 ada 30 triliun, Bu. Ya kan? Sekarang misalnya APBK kita berapa? 800 miliar. Nah, ditambah dengan 30 triliun bagi 6 tahun, ya kan, ada 3,6 sampai 4 triliun, Bu. 2 kali APBK Aceh Utara. Ya kan, dengan luas wilayah cuma 4 kabupaten. Coba bayangkan, Bu. Mustahil tidak kita menjadi semuanya Dubai, Bu. Ya kan?
Semua Dubai bisa Bu. Lok Sumawe ini indah ya, Indah. dengan daerah pesisirnya Pak Iya. Azhari ya. Oke. Apalagi Ya. saya kemarin ketemu dengan seorang dokter memang tata ruang Bu. Oke. Tata ruang di kota Sumawe ini yang bisa mewujudkan mimpi kita semua, dan kita bisa atur ulang tata ruang kita bisa publish dalam waktu 6 bulan, jadi kita tahu arah Sumawe ke depan kemana, mau kita jadikan apa kota Sumawe ini. Ya. Baik saudara, sebelum kita lanjutkan ya dialog kampanye pemilu ini, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Oke, kita break dulu Pak. Ya. Seru ini. Ini kan Ya. gagasan, Iya benar. gagasan konsep ya kan. Ya. Ya. Oke, kita mau lanjut lagi. Siap. Ya. Baik, masih dalam acara kampanye dialogis RR Lok Sumawe bersama narasumber yaitu Bapak Azhari selaku Ketua Partai PAN Kota Lok Sumawe. Pak Azhari, nah ini kalau tadi sudah ada visi dan misi daripada PAN, kemudian juga ada yang menjadi program andalan ataupun andalan khusus. Lalu apa sebenarnya yang menjadi target dari Partai PAN dalam pemilu 2024 ini Pak Azhari? Ya. Jadi satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, ya kan? Satu kata bisa menembus jutaan Ya. kepala, ya. Jadi melalui siaran dialogis ini kita ingin sampaikan ke masyarakat bahwa sasaran dalam pemilu ini PAN ingin punya kursi maksimal supaya dapat memperjuangkan ya kanun-kanun strategis, kanun-kanun prioritas untuk kesejahteraan dan kemajuan Kota Lok Sumawe ke depan. Semua tentu partai ingin maksimal, memperoleh kursi yang maksimal ya dalam 18 hari ke depan ini Bu. Oke, itu targetnya ya. Target. Baik. Nah, setelah target sudah visi misi, pasti sudah punya target ya, dan pastinya harus optimis begitu ya Pak Azhari. Oke, terakhir adakah harapan yang ingin disampaikan terutama kepada simpatisan, kemudian juga konstituen Partai PAN dalam mewujudkan pemilu damai 2024 ini Pak Azhari? Saya selaku Ketua DPD PAN Kota Lok Sumawe berharap dan memohon kepada seluruh masyarakat Kota Lok Sumawe tanggal 14 Februari 2024 semua kita datang ke TPS ya, salurkan aspirasi kita melalui pemilu tersebut. Kita jangan golput ya, tentukan nasib kota ini sebaik-baiknya di tangan para caleg-caleg yang sudah ada di hati kita. Sekali lagi, jangan golput, datang ke TPS, kita pilih, kita tentukan masa depan Kota Lok Sumawe ada di tangan kita. Dan karena tadi bukanya pakai pantun, jadi Bang Azhari juga ingin tutup pakai pantun. 6 kali 8 sama dengan 48. Masyarakat punya harapan jika memilih PAN. Barakallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhari, Ketua Partai PAN Kota Lok Sumawe yang telah mengisi kampanye dialogis yang disiarkan RRI Lok Sumawe. Demikian perbincangan kita dalam acara dialog kampanye pemilu 2024. Saya Dewi Mohanta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Azhari. Sebenarnya saya ingin banyak nanya ini ya. Saya mengingat ini radio, jadi dia harus dikemas dengan apik supaya orang betah dengar. Kalau kepanjangan kan dia kan masih nyari apa sih endingnya. Iya. Awal sama ending yang paling penting. Tengahnya kan pasti hanya ini. Pak Azhari yang di Vinsa. Iya, saya baru kenal ini. Kemarin saya kan BPJS-nya di Puskesmas Penggedung ya. Makanya saya ingin mengalihkan, ingin ke WA saya aja nanti Bu.
WA ke saya kan KTP, kakak sama BPJS ibu, WA ke saya, nanti kita bantu pindah. Oh, boleh. Ibu kalau mau berobat langsung juga nggak apa-apa, ada apa-apa hubungi saya, Ya. mau butuh rujukan segala macam nggak masalah. Boleh Pak, nomornya berapa Pak? 0811 Saya kan alhamdulillah bisa tergolong. 0811 67 67 13 999. Pokoknya nggak pakai ribet lah di sana. Kalau Gak ada pakai apa-apa, ribet ya? Iya, saya kan. Keuntungan kita bukan, ini sebenarnya Mm-mm. ada konsep bisnis. Sebenarnya walaupun kita sosial tapi bisnis ya. Mm-mm. Jadi kata Bob Sadino, ketika bisnis kita ingin maju dan berkembang, jadilah yang pertama. Tapi kalau jadi yang pertama kan susah kita Bu, Iya, investasi modal benar, besar kan. benar, Pak. Tetapi Iya. ketika kamu tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Saingan juga banyak, susah jadi yang terbaik. Kalau jadi yang terbaik juga kamu tidak bisa, maka jadilah yang berbeda Bu. Makanya hari Oke. ini konsep kita berbeda. Ketika puskesmas itu kita buka. Iya. Ya kan? Benar. Sabtu Minggu kan kita nggak boleh jadwal. Oh saya nggak boleh sakit hari Sabtu, hari Minggu Nah, karena itu puskesmas dia. itu. Itu pertanyaan Pak. Kenapa setiap Sabtu kayaknya puskesmas kita nggak bisa ke puskesmas karena orang nggak kerja. Iya. Sementara pekerja rumah sakit itu kan selalu ada. Iya. Tapi kita di kampus saya buka dari Senin sampai Minggu, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, Oke. kayak kita mengandung sistem yang berbeda. Itu dia. Sayang sekali puskesmas kan jam 12 sudah nggak bisa lagi berobat kan. Karena saya bilang tadi perlu klinik pendamping puskesmas. Bu. Nah itu ya. Klinik pendampingan nanti porsi kerjanya apa seperti klinik ini juga? Iya, harus sama seperti klinik, maksudnya seperti ini. Tapi dia pendamping daripada puskesmas. Oh begitu. Karena kan Ya. yang pertama antrian puskesmas panjang. Sangat. Ya kan, dengan ada klinik di sampingnya bisa terejus masuk kemari. Oke, meminimalisir. Meminimalisir. Kemudian obat di puskesmas juga terbatas. Oke. Ya kan, jadi bisa arahnya kemari. Jadi ada sub ya, seperti kita bilang kalau PLN kan ada anak, Iya, anaknya juga betul, ya, betul. kayak PJB ya Pak ya. PJB harus seperti itu. Kenapa nggak rumah sakit yang memang Iya. dibutuhkan oleh masyarakat? Betul. Listrik kan memang digudakan ya. Iya. Kalau mati ya masih bisa ada lilin, tapi kalau orang sakit, Nah, Oke. makanya sebenarnya saya Ya. punya konsep. ya. Saya buat ini kan udah lama, Bu. Makanya saya ke depan harus tampil jadi wali kota di sini. Nah, itu tujuannya. Saya sudah punya konsep semuanya. Bapak salah satu calon ya. Insya Allah. Iya, memang saya sudah melihat yang memang yang akan ada bayang-bayang ya, ada bayang-bayang karena kita kan ingin sosok yang bisa buat sebuah ada yang maju lain daripada yang lain, berbeda ya itu ya. Kalau kita nggak bisa apa tapi berbeda ya. Betul, harus berbeda. Mm-mm. Kan? Karena kita punya tanggung jawab moral seperti saya kan ini merupakan fardu kifayah bagi saya, Bu. Ya. Malaikat pasti akan menuntut saya. Anda Iya. mampu, Anda Iya. punya pemikiran. Kalau Anda tidak maju, Anda asik pikir perut Anda saja. Ya Ya. kan? Tapi ketika saya maju, ya kan, walaupun Iya. saya gagal nanti Iya. misalnya, ya kan, Iya. tapi saya bisa bilang, Mm-mm. ya kan, ya Allah, karena takdirmu lah tidak mengizinkan saya ke sana. Nah, tapi saya udah lepas, bukan? Benar. Nah, Ketika kita sudah mengetahui sebuah ilmu, Iya. tidak kita jalankan, maka itu kita akan menjadikan orang yang munafik dan berdosa pastinya. Betul, betul. Ya. Makanya bagi saya hari ini kan Iya. politik ini berjuang dengan harta dan jiwa. Bu. Saya harus dapat dulu. Ya kan, dengan kekuatan saya, dengan segala kemampuan harus dapat dulu. Karena kita kan tahu hari ini bagaimana sistem politik kita hancur sekali, kan? Ya, sangat. Tapi ketika kita belum bisa meraih, kita nggak bisa buat. Ya kan? Raih dulu dengan cara apapun, Bu. Ya kan? Setelah kita dapat baru kita tata. Karena kalaupun kita baik-baik hari ini, ya kan, itu tidak bisa kita raih, ya kita nggak bisa buat perubahan. Ikhtiar nggak apa-apa, ya serahkan, kita serahkan sana. Ya. Semua ada jalannya pasti ya. Iya. Ya. Ya gitu. Ya Allah. Bukan dari panggil Dewi aja, jangan. Ya, ini kan Iya, maksudnya gini. benar. Sapaan Iya, penghormatan, benar. ya kan? Saya juga sebenarnya Ah. tadi kan panggil Bang nggak cocok nih, harus Pak nih. Ini kan lagi Kalau kemarin saya nih. harus bang, Bu. Iya. Saya nggak kepingin menciptakan jarak dengan masyarakat. Iya. Jadi sapaan tuh harus bang, lebih akrab, lebih dekat. Kakak, abang, Iya, ya. lebih Misalnya saya pun manggil untuk adik ini kakak. Iya. Buat anak-anak di bawah saya itu si kakak, Iya. si abang. Iya. Itu mendekatkan kita. Betul, Bu. Jadi ke depan Ya. antara pemimpin dengan masyarakat itu tidak boleh ada jarak. Pemimpin itu bukan penyekat, tapi perekat. Iya. Iya. Dan hari ini kita seorang pemimpin itu bukan Superman. Walaupun kota semuanya kecil, kita tidak bisa menjadi Superman. Nah, Ya ya. kan? Nggak bisa.
Apalagi super power gitu ya. Yang bisa jadi kita hari ini seperti Avenger, Superman sudah mati di dunia. Tinggal Avenger. Iya, Avenger. Avenger ya. Jadi bisa jadi Black Widow, saya bisa jadi Iron Man, ya kan. Tapi ketika ya kan kita bergabung berkolaborasi, itu kekuatan kita. Pemimpin tidak boleh marah-marah, tapi harus menunjukkan arah. Dan pemimpin harus menciptakan leader di setiap gerbong. Jadi punya pengalaman di Jepang, ya. Ada namanya Shinkansen, kereta peluru itu, ya kan. Shinkansen itu menempuh jarak Jakarta Surabaya itu hanya 3 jam. Sedangkan Argo Bromo atau Argo Laut menempuhnya 10 sampai 12 jam. 10-12 sampai 3 jam. Ya. Itu kecepatannya berapa kilometer per jam ya? Kecepatannya antara 798 km per jam. Wow. Kenapa dia bisa berani secepat itu? Karena dia menciptakan leader-leader di setiap gerbong. Kalau satu kereta api cuma satu lokomotifnya lambat. Ya. Ya kan? Ya. Tetapi kalau setiap gerbong ada lokomotifnya, ya, secepat kilat. Itu yang harus kita ciptakan ke depan. Jadi seorang pemimpin yang baik itu, yang cerdas itu bukan hanya dia satu-satunya sebagai penggerak. Iya. Itu yang harus kita ciptakan. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di luar sana, ya kan, apalagi Jepang. Tentu satu lagi untuk kemajuan kita. Kebersihan lagi ya Pak Azari. Iya. Jadi saya punya pengalaman juga di Jepang dulu, di Teluk Jepang. Jadi orang Jepang kan suka makan ikan, Bu. Iya. Ya kan, suka makan ikan. Jadi karena suka makan ikan, lama-lama di Teluk Jepang itu ikannya habis. Sampai habis Pak, sampai saking habis. senangnya ya, betul. ya betul. Jadi nelayan itu mencari ikan itu jauh ke tengah lautan, ya kan? Kan habis dipancing, masukkan ke tong, begitu sampai di darat ikannya busuk. Orang Jepang nggak suka ikan busuk. Suka ikan Iya, segar ya. suka ikan segar kan? Ikannya tidak laku. Kemudian pergi lagi bawa freezer, ya kan? Begitu dapat ikan, masukkan ke freezer. Ketika dibawa pulang, orang Jepang nggak suka ikan yang tidak segar. Sama lah, kita kan nggak suka kalau ikan berlama di es, ya kan? Harganya kecil. Kemudian freezer itu dirubah menjadi kolam kecil. Begitu dapat ikan, masukkan ke kolam. Jadi dia kan hidup sampai di darat masih hidup. Tapi lama-lama kan ikan itu malas. Orang Jepang tidak suka ikan malas. Nggak legit katanya, ya kan? Biasa, nggak out of the box ya. Di zona nyaman ya. Betul. Dia nggak keluar ya. Iya. Jadi apa yang dilakukan orang Jepang ketika dapat ikan, ya kan, pertama udah ini, habis itu begitu malas, diambillah anak ikan hiu, taruh di belakang. Survive nggak atau enggak ya? Ya kan? Ya. Sama seperti kita juga. Sebenarnya kita ketika ini kita kan seperti dilempar ke laut bebas. Mau jadi apa kita? Itu sebenarnya. Ya. Kalau kita ingin maju, ya kan, ciptakan hiu-hiu kecil di belakang kita. Harus ready ya. Supaya kita maju, ya kan? Makanya manusia ini harus punya masalah terus, ya kan, supaya maju, ya kan, jangan di zona aman. Ya, semua sekarang pada ingin di zona zaman ya. Ya, jadi keberhasilan kita di depan yang menentukan hari ini. Bagaimana kinerja kita hari ini, sama seperti kami, ya kan? Kalau kami ingin berhasil di 14 Februari ini, kinerja kami hari ini bagaimana? Hasil akumulasinya ya, itu akan menentukan ya. Iya. Bagaimana pergerakan kita hari ini, ya kan? Law of projection. Apa yang kita ketik itu akan muncul, ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Luar biasa Pak Azari. Biasa di luar. Makasih banyak Pak Azari